Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Biasa tetap semangat. Allahu Akbar. Sudah siap untuk belajar? Nah, silakan kamu perhatikan jika masih ada sampah di kiri kanan mejanya. Kalau ada, buang ke tong sampah ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita. Silakan ketua kelas pimpin doanya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah warzuqni fahman. Amin. Sadaqallahu azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan berdoa tadi, apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal alamin. Supaya kita lebih semangat dalam belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu apa yang kita nyanyikan? Lagu Pancasila. Siapa yang mau jadi dirijen? Silakan Talita, maju ke atas. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Silakan duduk Talita, terima kasih. Ibu mengambil absen kamu terlebih dahulu. Hari ini apakah hadir semua anak-anak ibu? Iya. Siapa yang tidak hadir? Ardi, apa kabarnya? Izin. Afdial? Izin. Afdial izin. Asri? Sakit. Terima kasih ya. Silakan anak-anak ibu keluarkan yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Buku, pena. Kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Pernah membuka Google? Apa yang kita cari pasti akan keluar. Sudah pernah belajar tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Belum. Nah, baru hari ini. Nah, motivasi awalnya untuk kita semua, zaman semakin berkembang dan teknologi semakin canggih. Siapa yang tidak beradaptasi, maka dia akan tertinggal. Jadi, sudah siapkah kamu untuk belajar tentang teknologi? Sudah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, silakan baca Zara. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Baca Zara. Yang pertama. Tujuan pembelajaran itu mengenali pengertian pattern recognition atau pengenalan pola. Nah,
Pertama, mengenali pengertian pattern recognition. Pattern recognition ini adalah pengenalan pola. Yang kedua, silakan baca Zakia. Menerapkan konsep pattern recognition dalam menyelesaikan masalah sederhana sehari-hari. Yang kedua, menerapkan konsep pattern recognition dalam menyelesaikan masalah sederhana di kehidupan sehari-hari. Ada berapa tujuannya? Dua. Sekarang kita tepuk diam dulu. Tepuk diam. Nah, nanti tepuk diam ini akan kita bahas di pembelajarannya. Itu apakah termasuk ke dalam pengenalan pola atau tidak. Itu berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional ini adalah cara berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara logis dan sistematis seperti yang dilakukan oleh komputer. Kalau komputer itu apa yang kita cari di situ? Misalkan, kita membuka Google. Siapa di sini yang tidak pernah membuka Google? Tidak ada. Sudah pernah semua anak-anak ibu? Sudah. Tadi kan ibu membahas tentang pattern recognition. Termasuk ke dalam apa sih pattern recognition itu? Nah, ada langkah-langkah berpikir komputasional atau 4 pilar dalam berpikir komputasional ini. Yang pertama, dekonstruksi. Siapa yang bisa membaca? Nah, ya, silakan Hafiza. Dekonstruksi atau decomposition. Atau decomposition, yaitu memecahkan masalah dengan menjadi bagian-bagian kecil. Contoh, mempersiapkan untuk berangkat ke sekolah dibagi-bagi. Menjadi bangun, tidur, mandi, sarapan, dan pakaian berangkat. Yang pertama ada dekonstruksi atau decomposition. Ini bacanya decomposition, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya sebelum sekolah, apakah kita langsung berangkat ke sekolah? Tidak, ada hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Bangun tidur, kemudian mandi, sarapan, dan berpakaian. Baru berangkat ke sekolah. Yang kedua, pengenalan pola. Silakan baca Keke. Pengenalan pola. Yaitu menemukan pola atau hal yang dalam masalah. Contoh, setiap kali selalu bangun, mandi, lalu sarapan. Pola pagi hari. Nah, pengenalan pola yaitu menemukan pola atau hal yang berulang dalam masalah. Contohnya, setiap pagi selalu bangun, setelah itu mandi, lalu sarapan. Seperti itu kan kita setiap hari? Bangun pagi, setelah itu mandi, dan besok pagi lagi sarapan, baru berangkat ke sekolah. Pilar yang keempat, ada yang ketiga, abstraksi. Baca Kaila. Yaitu mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada hal penting. Contoh, fokus pada sarapan sebagai aktivitas penting, bukan menu yang dimakan. Siapa pagi tadi yang sarapan? Nah, turun tangannya. Kalau kita sarapan itu gunakan berpikir komputasional abstraksi ini. Kalau kita sarapan, kita hanya mementingkan sarapan, bukan kita mementingkan menunya. Misalkan, kalau menunya ikan teri, kita tidak mau makan. Kalau sarapan, ya kita sarapan saja. Tidak memperhatikan menu yang ada di situ. Yang keempat, algoritma. Algoritma ini adalah menyusun langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Menyusun ini secara bertahap, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Bisa tak satu langsung ke tahap 3? Tidak, harus berurutan atau sistematis. Contohnya bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat sekolah, itu termasuk ke dalam berurutan. Nah, apa perbandingan antara kecerdasan artifisial dan
kecerdasan manusia. Pertama, kalau kecerdasan artifisial itu tidak memiliki perasaan. Komputer ada perasaannya? Kalau manusia? Kalau mau bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan. Yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan. Nah, kalau komputer itu kan ada data yang kita masukkan, ada data yang kita berikan. Sedangkan kalau di manusia, bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, kalau komputer itu hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Kalau tidak kita masukkan ke dalam datanya, apakah komputer itu bisa mencari? Bisa komputer mencari. Kalau seandainya tidak ada data yang kita masukkan, bisa komputer mencari? Tidak. Kalau manusia memahami konteks yang luas. Halo? Masih fokus? Yang terakhir perbedaannya hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Sedangkan manusia itu bisa membuat keputusan berdasarkan emosi, nilai moral, dan etika. Kita ada etika kan? Ada moral? Ada. Pernahkah kamu menemukan sebuah pola atau keteraturan pada benda? Contohnya keramik, pagar rumah, dan lain-lain. Nah, ini keramik. Keramik ini juga memiliki pola. Keramik ini berbentuk apa? Ya, bentuk segi empat atau persegi. Pada saat kamu menata buku Dira, bagaimana cara kamu menatanya? Ya, tidak menumpuknya. Ada nanti buku yang besar, ada buku yang kecil. Coba perhatikan gambar ini. Apakah gambar ini termasuk pola? Ya. Nah, ini gambar motif batik. Nah, gambar motif batik ini memiliki pola. Kemudian ini gambar rubrik. Rubrik ini juga memiliki pola. Dari angka 1, kemudian ada 4 rubrik, ada 9 dan ada 16. Bagaimana menentukan polanya itu? Dari angka 1 ditambah berapa jadi 4? Ditambah berapa jadi 9? Ditambah berapa jadi 16? 7. Berarti itu termasuk pola bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7. Kita belajar cara menemukan pola dan membuat pola. Apakah ini termasuk pola? Iya. Apakah ini termasuk pola, Pian? Iya. Di sini ada gambar 1. Pola 1 ini pertama gambar apa? Apel. Kemudian? Jeruk. Apel. Jeruk. Nah, setelah jeruk ini apa polanya lagi? Apel. Jeruk. Kemudian ada pola 2. Ini? Pisang. Semangka. Pisang. Semangka. Pisang. Nah, sudah pintar. Kita beri tepuk santing dulu. Tepuk santing. Ampu suwo. Ampu kida. 2 ampu santing. Nah, ini tentang khusus pattern saja. Kita kupas lebih dalam apa itu pattern recognition. Tadi hanya pengenalannya saja kan? Pattern recognition ini sama dengan kita itu memahami pola kan, Talita? Apa pattern recognition? Pemahaman tentang pola. Pola adalah sesuatu yang berulang dilakukan dengan cara tertentu dan beraturan. Pola ini bisa berupa warna, bentuk, suara, gerakan, atau angka. Kalau yang apel semangka tadi berbentuk apa itu? Dalam bentuk apa polanya? Dalam bentuk. Ada warnanya? Ada. Contoh pola ini dalam kehidupan sehari-hari, kita menyusun jadwal kegiatan sehari-hari. Kemudian kalau pada lagu pasti memiliki pola. Ayo beraktivitas. Nah, sekarang kan Ibu sudah membagi kamu menjadi 3 kelompok berdasarkan hasil asesmen awalnya. Ini ada
LKPD, LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, pada LKPD ini yang pertama. Nanti kamu tentukan di sini polanya. Setelah 2 ini ada 4. Kemudian ini berapa lagi? Dan ada yang di ujung. Berapa polanya? Kemudian di sini 1. Di sini titik-titik, ini berapa polanya? Sekarang kamu kerjakan ya. Ini untuk LKPD yang pertama. Buat gambar. Ya, gambarnya nanti dibuat kemudian diwarnai ya. Ada berapa warna? Ada, Bu. Silakan kerjakan. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Ini kan ada 4 orang. Nanti di sini yang mengerjakan berbagi. Ada 3 orang. Nanti bekerjakan. Nanti buat ya gambarnya di sini. Ini kan polanya apa? Apa ini? Apalagi lanjutannya di sini? Pilih. Oh, kemudian buat gambarnya di sini, Kayla. Apa gambarnya di sini? Mata hijau, mata hijau, mata. Buat ini di sini. Warna ke? Hitam. Siap semua kelompok? Nah, semuanya sudah siap. Siapa yang mengerjakannya? Kita masih ingat tepuk 1 sampai tepuk 5? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, sekarang masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan. Untuk menentukan kelompok siapa yang tampil duluan, nanti kelompok namanya yang muncul di sini, berarti dia yang tampil duluan. Nah, kita menggunakan wheel of name. Kelompok siapakah? Kelompok inovatif. Silakan maju ke depan. Ini kan kelompok inovatif. Baca salam, kemudian presentasikan. Ini lembar hasil kerja kelompok inovatif ya. Silakan kamu perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok inovatif akan presentasikan hasil diskusi. Silakan sebutkan. Ini ada gambarnya di sini. Yang pertama dulu ya ini. Gambar apa itu? Gambar lampu. Kemudian Rumah. Kemudian Lampu. apa lagi? Rumah atau istana itu? Istana. Yang terakhir apa jawabannya? Labu. Labu. Gambar yang kedua? Gambar yang kedua, mata. Jamur. Mata. Jamur. Jamur. Mata. Dan jamur. Ya. Gambar yang ketiga? Sapu dan kucing. Sapu. Sapu. Kucing. Sapu. Kucing. Ya. Gambar yang keempat? Jaring laba-laba. Hantu. Jaring laba-laba dan hantu. Gambar yang kelima? Topi. Tangan.
Vampir, vampir, top. topi, tangan, dan vampir. Nah, ada pertanyaan? Silakan tanya ke teman-temannya, ada yang menanggapi. Menanggapi, saya Apa, Fiza? Silakan. inovatif sangat bagus. Tepuk tangan untuk kelompok inovatif. Silakan tutup diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kita beri tepuk santiang untuk kelompok kreatif. Tepuk santiang. Ampu tidak. Dua ampu. Santiang bana. Selanjutnya kelompok siapa yang tampil? Kelompok kreatif, silakan maju ke depan. Nah, ini melengkapi pola gambar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok kreatif akan mempresentasikan hasil karya LKPD kami. Ini hasil kelompok dari kreatif. Bisa dilihat di depan. Pola yang pertama, Dua lingkaran, dua lingkaran, kemudian, 4 lingkaran, kemudian, 6, dan 8, ya, yang kedua, 1, kemudian, 3, 5 persegi, 5, yang terakhir, 9 persegi, 9, bertiga, 3 persegi 3, 7 persegi 3, ya, kemudian 9 persegi 3, 2, nomor 4, 2, 4, 2 belah ketupat, 4 belah ketupat, 6 belah ketupat, dan 8 belah ketupat. ada yang mau menanggapi? Silakan Zakia. Ada benar atau salah yang dibuat kelompok kreatif ini semua? Ada yang mau menanggapi? Zakia. Kelompok kreatif sangat pintar dan bagus. Tepuk tangan untuk kelompok kreatif. Masih ada yang lain? Tidak. Nah, kita perhatikan di sini apakah ada yang salah? Ini 3, 7, 9. Benar atau salah? Salah. Pola yang pertama ditambah berapa ini? Ditambah 2 terus. Tambah 2, tambah 2. Pola yang kedua ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Pola yang keempat ditambah 3. Coba perhatikan kelompok kreatif. Ini 3, kemudian 6, baru 9. Berarti ada yang salah nomor 3 ya. Silakan duduk. Itu saja hasil presentasi LKPD dari kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kita beri tepuk santiang untuk kelompok kreatif. Tepuk santiang. Ampu suwa, ampu kida, 2 ampu, santiang bang. Nah, untuk sekarang silakan buka Chromebook-nya. Nah, kita buka aplikasi Chrome. Kok tidak ada jaringan?
Kalau ibu suruh ketik di sini ya. Nah, silakan sekarang kamu ketik yes titik ID atau tulisannya ide garis miring Sinau Coding. Di sini s titik ID garis miring Sinau Coding. Sudah ketiknya? Kemudian klik enter. Tahu enter yang mana? Ini enter. Kalau sudah ketik enter, ini enter. Sinau Coding. Garis miring, mana yang garis miring? Sinau Coding. Sudah? Kalau sudah, klik enter. Ada muncul ini. Ada muncul seperti ini. Nah, kita klik ABC Games Pattern. Sudah klik? Nah, di sini ada game tentang kita menemukan polanya nanti. Klik tanda mulai. Sudah diklik? Sudah diklik? Klik mulai. Klik praktis. Ada praktis dan rest. Klik praktis. Ada ketemu praktis? Nah, inilah kita menentukan polanya. Perhatikan ke depan cara mainnya. Di sini kan ada polanya. Apa di sini? Bintang. Kalau jawabannya bintang, kita pilih bintang, kemudian kita tarik kursornya ke atas. Baru mobilnya bisa sampai ke ujung. Caranya apa itu? Bintang. Ambil ini, klik satu lagi, tarik. Klik satu. Caranya ini apa? Apa ini? Segitiga. Yang satu mengklik, yang satu menarik. Coba. Bisa? Apa ini jawabannya? Bulat. Lingkaran. Yang satu klik, yang satu klik di sini. Kemudian kursor ini klik, kemudian yang satu lagi tarik ke sebelah sini. Bisa? Coba. Bisa? Bisa semuanya? Nah, itu adalah contoh aplikasi jika kita menggunakan internet. Aplikasi ini harus kita gunakan internet. Kalau tidak ada internet, tidak bisa. Nah, perhatikan Ibu ke depan. Halo. Sudah mencoba semuanya? Nah, coba perhatikan yang di depan ini. Kelompok kreatif, inovatif, dan kelompok inspiratif, perhatikan ke depan. Ini apa jawabannya? Lingkaran. Kalau kita benar, baru bisa mobilnya ya berjalan. Yang terakhir apa? Bintang. Nah, itulah pengenalan untuk salah satu contoh aplikasi coding yang berkaitan dengan pengenalan pola. Sekarang silakan kamu taruh dulu kelompoknya di depan meja yang kosong. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Ibu ingin memberi kamu soal evaluasi dulu.
Soal evaluasi ini nanti kamu kerjakan ya masing-masing, tidak ada yang mencontek. Soal evaluasi ini bertujuan untuk menemukan sudah paham atau belum. Silakan. LKPD-nya kumpulkan juga ke depan. Pembelajaran Ibu tutup. Kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa membaca kesimpulannya? Ya, silakan Zakia. Kesimpulan content recognition pengenalan pola adalah dasar dari berpikir logis dan sistematis. Sebagai dalam komputer disusun dengan cara kerja yang memiliki pola sistematis. Nah, pembelajaran kita hari ini kesimpulannya kita mempelajari tentang pattern recognition atau pengenalan pola. Pengenalan pola ini adalah dasar dari berpikir logis dan sistematis. Sebagaimana dalam komputer itu disusun dengan cara kerja yang memiliki pola yang sistematis atau secara berurutan. Nah, kita melakukan refleksi. Refleksi ini nanti kamu buat bagaimana perasaan kamu belajar hari ini dan apa kesulitan yang kamu alami ketika belajar. Kalau sudah selesai, tempel di depan papan tulis ya. Yang sudah selesai, tuliskan hasil refleksinya di papan tulis di sini. Nah, hasil refleksi hari ini saya sangat senang belajar dengan Ibu. Saya sangat senang belajar hari ini. Happy dan bahagia. Senang banget karena kami belajar dengan komputer. Alhamdulillah hari ini anak-anak Ibu semuanya senang ya. Untuk pembelajaran minggu depan, silakan kamu baca nanti bukunya ya. Nah, itulah hasil refleksi dari anak-anak Ibu. Alhamdulillah hari ini sudah senang semua kan? Sudah. Bukunya sudah disimpan? Sudah mau pulang? Sudah. Nah, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga apa yang anak-anak Ibu pelajari hari ini bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-harinya. Silakan Adnan, ketua kelasnya, pimpin doa ke depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Anak-anak Ibu boleh pulang ya. Terima kasih.